Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan bahas lagi permainan-permainan para Grandmaster kita. Kali ini dari Grandmaster baru kita kawan, yaitu Grandmaster ke-8 Indonesia, Novendra Priasmoro, yang mendapatkan gelar Grandmasternya bulan Februari 2020 lalu saat mengikuti dan menjuarai turnamen di Liberec, Ceko, dan baru mendapatkan pengukuhan dari FIDE bulan Oktober 2020. Saat ini Priasmoro menempati posisi kedua di bawah Susanto Megaranto sebagai pecatur pria terbaik Indonesia. Dan bagaimana jika keduanya bertemu di atas papan kawan? Siapakah yang lebih kuat? Mari kita lihat satu game ini kawan. Dari data yang saya dapat dari database 2020, mereka bertemu sebanyak 2 kali di ajang turnamen resmi. Di turnamen Java Surakarta tahun 2018, Novendra menang, dan tahun 2019 di Java Yogyakarta hasilnya draw atau remis. Jadi sementara kalau melihat statistik, Novendra Priasmoro masih cukup mengimbangi permainan dari Megaranto. Dan di sini kita akan mengulas atau mengcover satu permainan mereka di tahun 2018 lalu saat keduanya bertemu di turnamen Java Surakarta atau di Solo. Di sini Novendra Priasmoro memegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas pion D6, pion D4, kuda F6, kuda C3, dan pion G6 lanjut Megaranto. Megaranto bermain dengan Pierce Defense. Lagi-lagi kita temui Pierce Defense dari Megaranto. Sepertinya Pierce Defense ini merupakan salah satu permainan yang disukai oleh Megaranto selain pembukaan atau pertahanan Karogan Defense. Priasmoro melanjutkan pion G3, gajah G7, gajah G2, dan Megaranto melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Priasmoro masih melanjutkan pengembangan kuda ke E2. Dengan mengembangkan kuda ke peta E2 ini kawan, tidak mengembangkan kuda ke peta F3, terlihat putih ingin mendorong pion F-nya maju ke depan di langkah-langkah berikutnya, agar nantinya pion ini tidak terhalang oleh langkah kuda di peta F3. Di sini Megaranto melanjutkan dengan pion E5, langsung menyerang pion pusat putih. Tantangan ditolak, Novendra memilih langkah pion H3 untuk mengontrol peta G4. Megaranto pukul pion D4. Dipukul balik oleh kuda, sekarang kuda C6. Kembali Megaranto menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Priasmoro lebih memilih mengembangkan gajah E3. Gajah hitam D7. Priasmoro rokade pendek, dan beteng hitam digeser ke E8 menempati lajur yang sudah semi terbuka. Dan barulah sekarang pion F4 lanjut Priasmoro ingin menguasai petak-petak pusat dengan kedua pionnya. Megaranto melakukan pertukaran kuda, dipukul balik oleh gajah, sekarang gajah hitam C6. Gajah ini dipersiapkan untuk mengimbangi diagonal petak terang ini kawan, dan juga untuk sementara mengancam pion E4. Di backup oleh menteri di D3 dan pion A5 lanjut Megaranto. Ini untuk menghadang pergerakan pion putih di lajur B untuk mengancam gajahnya, sehingga gajah petak terang hitam ini akan tetap berada di diagonal petak terang ini. Jadi langkah pion A5 ini merupakan langkah preventif yang cukup dini dilakukan oleh Megaranto untuk mengamankan posisi gajah petak terangnya. Priasmoro menggeser beteng A ke D1 dan Megaranto melangkahkan kuda ke H5 menantang pertukaran gajah petak gelap dengan putih. Tantangan kembali ditolak, Priasmoro memilih menggeser gajahnya ke F2 untuk membackup pion G3-nya. Dan sekarang menteri hitam D7. Dan Priasmoro melangkahkan kuda ke D5 menempatkan kudanya di sentral papan atau di petak pusat. Sekaligus kawan untuk memblokade diagonal petak terang bagi gajah hitam ini yang cukup mengganggu. Pada posisi seperti ini kawan, bila gajah hitam ini mencoba memberikan serangan tusuk sate pada menteri dan beteng putih, simpel putih bisa mendorong pion C4. Di sini kawan, di posisi ini setelah melihat diagonal petak terang ini sudah buntu dan sudah tidak efektif lagi gajahnya pada posisi ini, Megaranto memilih untuk bertukar perwira dengan putih, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda F6 mengancam menteri. Menteri ke C4,
dan menteri hitam ke E6 mengajak untuk bertukar menteri. Tawaran ditolak, menteri putih pukul pion C7 dan beteng hitam digeser ke C8 mengancam menteri. Di sini kawan, menteri putih punya 3 pilihan untuk pukul pion hitam. Apakah pukul pion B7 atau A5 atau bahkan pukul pion D6. Ketiga variasi ini hasilnya nanti tetap sama kawan, putih masih akan tetap unggul 1 pion. Dan merasa unggul 1 pion, Nofrenda lebih memilih pukul pion D6 dan menawarkan pertukaran menteri. Tawaran diterima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng dan kuda pukul pion E4 dipukul oleh gajah dan dipukul kembali oleh beteng hitam. Di sini di langkah ke-22 kita memasuki babak endgame dengan sepasang beteng plus gajah. Tapi sementara kawan, Nofrenda unggul 1 pion di sini. Apakah Nofrenda masih bisa mempertahankan 1 pionnya? Kita lanjut langkah berikutnya oleh Nofrenda Biasmoro dengan pion C3. Melindungi pion B2-nya dari ancaman gajah, juga untuk melindungi pion C2-nya tadi dari ancaman beteng. Megaranto melanjutkan pion B5, beteng F digeser ke D1 menumpuk betengnya, pion H6, dan sekarang beteng ke D8 skak. Kembali Biasmoro memainkan taktik jual beli perwira kawan, kali ini pertukaran beteng. Pertukaran tidak bisa dihindari lagi, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng skak, raja ke H7, dan raja putih ke F1. Mencegah beteng hitam untuk menduduki baris kedua. Hitam melanjutkan pion B4, pion C pukul pion B4, dipukul balik oleh beteng, sekarang pion B3. Megaranto melanjutkan pion A4, Nofrenda tidak putuskan langkah pion pukul pion, karena Nofrenda tidak ingin pion bebasnya berada di tepi. Nofrenda hanya menggeser betengnya turun ke D3. Pion pukul pion dipukul balik oleh pion A. Inilah tadi maksud Nofrenda kawan. Dia masih tetap mempunyai pion bebas yang tidak berada di tepi papan. Ini untuk menjaga kemungkinan permainan akan tetap dimenangkan oleh putih. Pion G5 lanjut Megaranto. Gajah C5 mengancam beteng. Beteng ke B5 mengancam gajah. Pion maju ke B4. Dan pion pukul pion lanjut Megaranto dipukul balik oleh pion putih. Sekarang gajah F6 mencegah pergerakan pion putih maju ke peta H4. Dan Nofrenda memulai mengaktifkan rajanya ke E2. Raja hitam G6, raja putih F3, sekarang beteng hitam ke B8. Megaranto mencoba tidak memblokade pion di lajur B ini kawan, dia ingin betengnya lebih fleksibel lagi. Nofrenda membalas dengan langkah beteng D6 mengepin gajah. Raja kembali mundur ke G7 menghindari pimpinan, sekarang beteng kembali mundur ke D3. Raja kembali ke G6, beteng digeser ke B3 mempersiapkan pionnya untuk didorong maju ke depan. Dan Megaranto melangkahkan raja ke F5. Pion B5, beteng naik ke B7, pion B6, gajah hitam digeser ke D8, beteng putih bergeser ke D3 mengancam gajah, beteng turun ke B8 melindungi gajahnya. Apabila di posisi ini kawan, hitam pukul pion B6 dengan gajah, beteng putih akan ke D5 skak. Ini akan memaksa raja mundur ke baris ke-6. Dan putih akan melanjutkan dengan beteng ke D6 skak. Hitam akan kehilangan gajahnya dan akan mempermudah putih untuk memenangkan permainan. Oleh karena itu, Susanto memilih membackup gajahnya dengan beteng ke B8 di posisi atau saat mendapatkan ancaman dari beteng putih ini. Nofrenda melanjutkan dengan pion B7, ingin segera promosi pionnya kawan. Apabila beteng pukul pion, maka hitam akan kehilangan gajahnya. Gajah hanya bergeser ke C7, kembali beteng bergeser ke B3 untuk melindungi pionnya. Dan beteng hitam digeser ke E8 untuk membatasi ruang gerak raja putih agar tidak melintas ke sayap menteri. Dan Biasmoro melangkahkan gajahnya ke A7 mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan.
dihalangi oleh gajah di B8, gajah pukul gajah, dipukul balik oleh beteng, sekarang beteng naik ke B6, mengancam pion yang ada di peta H6. Pion didorong ke H5 menghindari ancaman dari beteng, sekarang beteng ke B5 skak, raja ke E6. Bila putih melanjutkan pukul pion ini kawan, dia akan kehilangan pion yang ada di lajur B. Novendra mempertahankan pion di lajur B-nya kawan, memilih langkah raja ke G7, bersiap untuk pukul pion yang ada di peta H5 ini. Raja ke F6 dan raja putih ke H4. Raja hitam bergeser ke G6 melindungi piona, sekarang pion F5 skak. Di sini kawan, di langkah ke-51 ini saat raja hitam mendapatkan skak dari pion F5 ini, Susanto Megaranto menyerah di langkah ke-51 ini. Tentu kawan, di langkah berikutnya hitam akan kehilangan pion H5-nya. Karena apabila permainan dilanjutkan kawan, mungkin akan jadi seperti ini. Setelah raja bergeser mungkin ke H6, beteng akan ke B6 skak, raja ke G7, dan hitam akan kehilangan pion H5-nya. Saya rasa sampai di sini tidak perlu dilanjutkan lagi langkahnya. Sudah nampak kemenangan bagi putih dengan unggul 2 pion. Dapat dipastikan putih menang. Jika masih unggul 1 pion kawan, kemungkinan remis masih ada. Dan itulah kawan-kawan permainan mereka berdua saat mereka bertemu di turnamen Java Cup di Surakarta atau di Solo tahun 2018 lalu. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan gambaran permainan para Grandmaster kita. Dan saya ucapkan terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.